kita sebagai seorang mukmin muslim yang mukallaf, yang sudah balik, akil balik, maka kita punya kewajiban yaitu untuk mengimani tentang masalah takdir, yaitu masalah ketetapan Allah yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi, yang ada pada semesta alam ini. Pas ya, maka kita punya kewajiban untuk mengimani karena ini bagian daripada rukun iman. Kita tidak percaya atau kita ragu-ragu, maka iman kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalilnya, yaitu Allah sebutkan wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu Allah ciptakan memiliki ketetapan, batasan-batasan. Jadi semua sudah ada ukuran takaran yang Allah berikan pada setiap makhluk-makhluknya. Maknanya ini memang takdir Allah itu memang ada. Kemudian dalam hadis Nabi juga termasuk yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita mengenai pertanyaannya malaikat Jibril kepada Nabi, dan Jibril sendiri yang jawab. Mal iman, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka Rasulullah jawab lagi, mal mas'ul a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya ini jauh lebih mengetahui ketimbang yang ditanya. Maka dijawab sendiri, apa? Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi minallah. Termasuk bagian yang harus kita imani dari rukun iman itu iman kepada takdir Allah, iman kepada ketetapan Allah baik ataupun buruknya. Paham ya? Kewajiban itu kita mengimani. Kemudian dalam membahas masalah mengenai takdir niki, ada ulama membagi ada dua pembahasan yang mungkin kita perlu juga masalah takdir niki. Yang pertama ada yang disebut dengan sebutan mantiqatul jabbar. Yang kedua ada yang disebut dengan sebutan mantiqatul akhyar. Yang pertama mantiqatul jabbar. Pas orang ada yang mantiqatul jabbar, yaitu ketetapan yang Allah tetapkan kepada diri kita, manusia dan makhluk yang lain, yang mana jika itu kita temukan atau kita dapatkan terjadi dalam diri kita, maka tidak mengandung atau tidak menyebabkan kita berdosa ataupun tidak menyebabkan kita dapat pahala jika ketetapan Allah itu terjadi dalam diri kita. Nah, ini yang disebut sebagai mantiqatul jabbar, ketetapan Allah yang jika itu terjadi pada diri kita tidak menyebabkan kita mendapatkan dosa ataupun tidak menyebabkan kita mendapatkan pahala. Itu mantiqatul jabbar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, setelah Allah ciptakan maka kita semua tidak bisa memilih. Nah, maksudnya ini dalil mantiqatul jabbar ini. Jika sudah Allah tetapkan itu, kita nggak bisa apa-apa, ya tinggal jalani saja. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya gimana? Yang contoh mantiqatul jabbar niki ketetapan Allah yang tidak akan bisa berubah, yang tidak akan bisa terjadi perubahan di dalamnya. Ya,
Sampai mana tadi? Ya, mantiqatul jabbar, ketetapan Allah yang jika terjadi dalam diri kita itu tidak mengandung dosa ataupun pahala. Contohnya, kita terlahir sebagai manusia. Ini ketetapan yang tidak bisa dirubah sudah. Dan ini tidak mendatangkan pahala ataupun dosa. Allah jadikan kita sebagai manusia. Ini yang tidak akan bisa dirubah. Tidak akan kita minta lagi supaya jadikan yang lain selain dari manusia, mungkin mau jadi malaikat atau bidadari, itu nggak bisa. Nah, ketetapan seperti ini namanya mantiqatul jabbar, yang tidak bisa memilih kita itu. Kalau sudah terlahir dari manusia, nggak bisa memilih yang lain selain manusia itu sudah. Kemudian juga jika terlahir kepada manusia, kemudian kita terlahir beralat kelamin laki-laki, ini juga ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Nggak bisa kita hendak memilih jadi mama, milih jadi nina, dena bau. Nah, makanya mantiqatul jabbar, dan ini tidak mengandung dosa ataupun pahala. Tidak boleh kita katakan makan menjadi dengan nina ke anak, makan menjadi dengan mama dan bau. Nah, karena itu sudah ketetapan yang tidak bisa dirubah, dan itu tidak bisa kita salahkan siapapun. Entah kita punya anak laki-laki kok lahir dari perut istri kita, keluar laki-laki yang kita harapkan wanita, nggak bisa. Anak itu nggak akan menanggung dosa, mau laki-laki mau perempuan, bahkan banci sekalipun tidak mengandung dosa, karena itu ketetapan Allah. Paham maksudnya ya? Itu namanya takdir yang tidak bisa berubah. Tapi jika itu terjadi, tidak mengandung dosa ataupun pahala. Itu yang di dalam diri kita. Mungkin ada yang terlahir ganteng, ada yang terlahir kurang ganteng, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang besar. Itu pun nggak bisa kita pilih. Ada anak kita lahir mungkin cacat, ada yang sempurna, ada yang kurang, sebagainya. Itu nggak bisa kita protes, karena itu sudah ketetapan Allah. Paham ya? Itu namanya mantiqatul jabbar. Kemudian ada yang kedua, yaitu mantiqatul akhyar, yang di sini ketetapan Allah memang juga, cuman kita ada pilihan, ada ikhtiar di sana. Nah, disinilah tempat adanya hisab itu nanti. Bisa jadi kebaikan atau bisa jadi keburukan, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Kita ulang lagi contoh juga yang mantiqatul jabbar tadi, itu yang dalam diri kita lah, manusia laki-laki. Sedang yang di luar diri kita juga ada orang ditakdirkan sebagai seorang yang pintar, alim, pandai, atau mungkin kaya. Itu bukan daripada pilihan. Ada orang terlahir orang tuanya kaya, tiba-tiba jadi kaya, jadi pintar, alim. Itu juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang memang dulu sudah ditetapkan bagi dia untuk jadi seperti itu. Itu bagian daripada mantiqatul jabbar. Sekarang yang kedua, yaitu mantiqatul akhyar, ketetapan Allah yang kita bisa milih, dan dari situlah kita akan diminta proses pertanggungjawaban. Ya, kita diberi akal, diberi manusia-manusia yang beri kita pemberitahuan, ini enggak boleh, ini boleh, dan diberi kita akal. Kemudian diberi kita kitab suci Al-Quran, diutus para nabi. Kok kita melakukan perkara yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah, baru proses. Contoh misalnya, kita dijadikan oleh Allah menjadi orang kaya. Ini adalah ketetapan Allah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, kita menggunakan kekayaan kita ini ke jalan yang baik atau ke jalan yang buruk. Nah, ini namanya mantiqatul akhyar. Kita jadikan orang kaya, tidak masalah. Agama enggak melarang, itu namanya ketetapan Allah. Nah, kita jalani kekayaan kita ini yang akan diproses nanti. Kita jalani dengan jalan yang benar, jadi dia pahala. Kita jalani dengan jalan yang haram, yang maksiat, menjadi dia dosa. Dan Allah beri kita Al-Quran, panduan. Allah beri kita akal untuk bisa memilih. Kok kita ambil yang baik, untung kita ambil yang buruk, rugi kita. Walaupun itu juga sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mantiqatul akhyar, yaitu ketetapan Allah yang kita ini diberi pilihan oleh Allah. Makanya kita kan ahli sunnah ini meyakini adanya manusia ini punya ikhtiar, punya kasab, punya pilihan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan, kami beri
petunjuk kepada manusia ini yang baik ataupun yang buruk. Kita ini ada ikhtiarnya. Dan kita diberi akal oleh Allah, dan kita diberi panduan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam kaul-kaulnya ulama, para ustadz menyampaikan jelas kalau kita buat ini begini, kalau kita buat ini. Kok kita pilih jalan, kita gunakan harta kita ke jalan yang tidak benar, berarti memang takdir kita ke situ. Paham ya? Begitu juga mungkin orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang jadikan alim juga sudah ketetapan Allah. Nah, gimana dia jalankan ilmunya itu? Nah, itulah yang akan dihisab nanti. Kalau digunakan ilmunya untuk mengajak umat dalam kebaikan, membimbing umat ke jalan yang lurus, tidak mengajak umat ke dalam jalan yang tidak benar, maka dia beruntung. Tetapi kalau umat diajak sesat, diajak untuk jauh daripada Allah, itu akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang punya jabatan dan seterusnya. Paham ya? Paham antara ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah atau yang disebut mantiqatul jabbar, tidak akan bisa ada pilihan kita di situ. Tapi yang kedua ini ada pilihan. Kalau tadi dalilnya wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, yang kedua ini apa? Nah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu dalilnya yang kedua ini. Kita sudah dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi risalah nabi, diutus Al-Qur'an, diberikan kepada para nabi dan dijelaskan kepada mereka tentang akhirat, tentang ancaman begini-begini. Kok kita ingkar, kufur, memang itu pilihan kita. Memang itu maunya kita. Jangan salahkan, ndak ini sudah takdir. Ndak. Memang sudah takdir, tapi Allah beri kita jalan, Allah beri kita pilihan, dan dari pilihan itulah yang akan diminta pertanggungjawabannya besok di akhirat oleh Allah. Maka kita enggak boleh bersandar kepada takdir. Dalam artian terus kita menolak yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjalani syariat itu perintah Allah, mengimani takdir, bersandar kepada takdir itu juga perintah Allah. Jangan kita ambil salah satunya, takdir toh kita handalkan, maka kita jadi orang-orang seperti orang Jabariyah. Kalau sekadar ikhtiar toh ndak yakin dengan kita akan jadi orang-orang Qadariyah nanti. Kita ahli sunnah ni apa? Kedua-duanya. Memang semua dah ditetapkan oleh Allah, tapi kita diberi oleh Allah yang namanya ikhtiar untuk memilih. Paham ya? Paham tuh ini ya? Jadi seperti itu. Maka jangan sampai kita dalam segala amal kita ini kita sandarkan kepada takdir tanpa kita menjalaninya dengan jalan ikhtiar. Ibaratnya ikhtiarnya Rasulullahnya itu, takdirnya itu Allahnya itu. Maksudnya takdirnya kan kita imani, iman kita dalam hati kita. Nah, cara menjalaninya itu dengan Rasulullah sudah, dengan jalannya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Syariatnya lah gampangannya itu, jalaninya dengan jalan syariatnya, yaitu ikut ittiba yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sebelum dia merubah dirinya. Maknanya itu kita diberi ikhtiar dari kita dulu ada keinginan berubah atau tidak, barulah Allah akan rubah kita. Kalau kita hanya bersandar dengan pada datang ngaji, yang tidak main ngaji kembali nah badah lamun mula jatah terjadi dengan sebaik jemaah datang sendiri, semasa jemaah datang serong-serong terjadi dengan sebaik alim, pintar, demen ngaji. Tidak bisa seperti itu. Dengan kita hanya mengandalkan berharap akan takdir Allah tok tanpa ada usaha, tidak bisa itu, tidak bisa. Harus dengan usaha. Dendeklah masalah agama, urusan dunia saja yang remeh-temeh, yang kecil ini kita mau sesuatu enggak akan bisa untuk kita dapatkan tanpa usaha. Kita mau makan sesuap nasi, lagun doa-doaan lebalen, dia berusaha mongkak, dia berusaha belanja dan sebagainya, enggak akan, mustahil kita akan dapat. Apalagi urusan agama, temeli selamat dunia akhirat, temeli paham agama, lagu tamaco doan lebalen, dia temeli hadir ngaji, dia nebu terus terbesandar.